Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabati yang saya banggakan, selamat datang. Selamat datang di Mapapa Rayon Ibnu Khaldun tahun 2021. Kami ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Indra Febrianto. Sahabat-sahabat semuanya bisa panggil saya dengan sahabat Indra. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang salah satu materi yang ada pada Mapapa kali ini, yaitu terkait keindonesiaan. Nantinya kita akan berdiskusi lebih dalam terkait bagaimana sejarah bangsa Indonesia tersebut bisa berdiri hingga sekarang, kemudian apa hubungan antara bangsa Indonesia dengan PMII yang sampai sekarang masih berjaya. Oke, kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut terkait keindonesiaan pada materi kali ini. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan berdiskusi ya terkait materi keindonesiaan yang nantinya kita juga akan berdiskusi terkait apa hubungannya antara PMII dengan keindonesiaan. Apakah memang PMII berdiri dan juga berlangsung pada setiap kegiatannya juga berpedoman pada dasar-dasar negara atau seperti apa. Nah, untuk itu mari kita diskusi lebih dalam terkait materi keindonesiaan kali ini. Nah, sebelum kita membahas materi lebih dalam terkait keindonesiaan ini, saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, pernahkah kita semuanya mengenal bangsa Indonesia tersebut saat ini seperti apa? Setelah kita mengetahui bangsa Indonesia tersebut lain seperti apa, ada satu quote dari Soekarno pada saat itu, di mana jas merah, jangan lupakan sejarah. Makanya ketika kita pada posisi saat ini, otomatis kita juga harus memahami lebih dalam bagaimana sejarah berdirinya Indonesia tersebut, bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang ada pada perjuangan pemuda-pemuda hingga kita merdeka, bagaimana kejadian-kejadian penting sampai merdeka, dan bagaimana peran kita sebagai generasi muda di Indonesia untuk memberikan kontribusi yang masif pada perkembangan negara Indonesia kita tercinta. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sebelum mengarah ke sana, pasti juga ada pertanyaan, lantas apa hubungannya Indonesia dengan PMI, atau apa hubungannya PMI dengan Indonesia? Mungkin bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengenal PMII, nah, apakah ini adalah salah satu organisasi yang sejalan dengan keindonesiaan ataukah memang menyimpang? Nah, untuk itulah mari kita bahas hari ini. Oke, sahabat-sahabati, PMII itu lahir bukan hanya dari nilai Islam, sahabat-sahabat semuanya. Organisasi yang kita tahu bahwasannya haluan utama pada PMII adalah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana ini bukan hanya sebagai wadah berkumpulnya mahasiswa NU semata, namun di negara Indonesia tercinta kita, PMII menjadi salah satu organisasi yang hingga saat ini tetap konsisten dan juga berani untuk memadukan antara nilai-nilai keislaman dan juga nilai keindonesiaan, di mana intinya PMII itu menghadirkan Islam dengan tetap mengacu pada nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian menjadi kader PMII yang ada pada era saat ini secara otomatis juga harus menjadi generasi yang siap berbakti dan juga mengabdi untuk kejayaan Indonesia. Nah, sahabat-sahabati, generasi Indonesia kita tahu bahwasannya generasi yang tidak pernah kehilangan atas nilai-nilai keindonesiaan yang telah ditanamkan oleh pejuang-pejuang yang saat dulu berusaha sekeras mungkin agar merebut kemerdekaan dan juga tetap berjuang agar meningkatkan bangsa Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di kelas dunia. Itulah generasi Indonesia sejatinya adalah generasi yang berjiwa Indonesia, yaitu berhati putih dan juga berjiwa merah, seperti lambang bendera kita merah putih. Nah, untuk itulah salah satu ciri
kader PMI yang kafah. Kafah itu adalah seutuhnya, yaitu kader yang memahami kondisi Indonesia sejak awal sampai dengan memposisikan Indonesia itu di tengah perkembangan global yang saat ini terus terjadi. Kita tahu bahwasanya saat ini telah banyak revolusi industri 4.0 di mana telah banyak mesin-mesin dengan kecerdasan buatan yang digunakan secara masif. Digunakan secara masif di Indonesia. Untuk itulah sebagai salah satu kader PMI yang kafah, kita juga harus memberikan kontribusi dalam perkembangan secara global tersebut, sahabat-sahabati. Oke, setelah itu mari kita coba masuk ke dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia tersebut, sahabat-sahabat semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam terkait itu, pada hakikatnya ketika kita membahas masalah sejarah Indonesia, kita tidak terlepas dari adanya pembabakan atau biasa kita kenal dengan periodisasi. Nah, periodisasi inilah bukan hanya sebatas menentukan batas awal ataupun batas akhir dari pembagian sebuah periode ataupun periode 1, 2, 3, dan seterusnya, melainkan juga harus menjelaskan alasan-alasan rasional di mana yang itu berkaitan erat dengan pemanggalan waktu. Nah, pemanggalan waktu ini harus jelas tempat, waktu, ruang di mana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, pada babak awal, periodisasi sejarah Indonesia itu disusun dengan mengikuti periodisasi yang telah dibuat oleh para sejarawan kolonial Belanda dahulu, di mana pada saat itu terdapat buku yang biasa dikenal dengan Gese Denis van Nederlands Indi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939, karyanya Stapel, di mana ternyata pembabakan itu ataupun periodisasi yang ada pada buku tersebut banyak mengandung kritikan. Kritikan dari siapa? Kritikan dari orang-orang yang memiliki kedudukan di sana, di mana mereka menganggap bahwasanya nilai-nilai yang ada tidak cocok dengan semangat Indonesia sentris. Nah, di mana yang saat itu berkembang secara pesat. Nah, masalah itulah kemudian dibawa ke dalam Kongres Nasional pada saat itu, Kongres Nasional Sejarah, yang ada pada tahun sekitar 1959, yang itu kemudian dibicarakan lagi pada Seminar Nasional Sejarah sekitar tahun 1970-an. Nah, salah satu keputusan pada Seminar Nasional Sejarah itu, penulisan sejarah nasional Indonesia diharapkan nantinya menjadi semacam buku babon sejarah Indonesia. Nah, untuk itulah berdasarkan keputusan akhir tersebut, pada pertengahan dekade sekitar 1970-an, terbitlah buku yang diberi nama Sejarah Nasional Indonesia. Nah, di mana pada buku tersebut terdiri dari 6 jilid, sahabat-sahabati. Terdiri dari 6 jilid. Jilid pertama sampai jilid ke-6. Nah, dengan adanya terbitnya buku tersebut, diharapkan akan lebih mampu menjawab Indonesia sentris yang sedang berkembang pada saat itu. Nah, susunan dari periodisasi pada buku Sejarah Nasional Indonesia itu terbagi menjadi 6 jilid, sahabat-sahabat semuanya. Jadi jilid pertama dimulai dari zaman prasejarah di Indonesia, kemudian jilid kedua membahas terkait zaman kuno, jilid ketiga membahas terkait zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kemudian jilid keempat membahas terkait abad ke-19, sampai pada jilid ke-6 itu membahas terkait zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia pada saat itu, yang itu dirilis sekitar tahun 1984-an. Nah, ternyata sahabat-sahabat semuanya, dengan terbitnya buku Sejarah Nasional Indonesia tersebut tidak semata-merta menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat itu. Selain banyak pro dan juga kontra terhadap buku tersebut, dalam praktiknya juga masih banyak buku ajar sejarah, terutama untuk jenjang sekolah-sekolah menengah yang itu telah terpengaruh oleh tulisan Stapel di atas tadi, yang buku awal tadi, sebelum adanya buku Sejarah Nasional Indonesia.
Nah, terlepas dari masih adanya polemik seperti itu, eh, sekitar buku sejarah nasional Indonesia yang terdapat 6 jilid tersebut, periodisasi dalam tulisan sejarah pada hakikatnya dapat disusun secara kronologis ataupun secara tematis, sahabat-sahabat. Nah, periodisasi secara kronologis itu terutama sangat membantu dalam penulisan sejarah yang mencakup kurun waktu yang panjang, seperti misal sejarah umum, sejarah nasional, ataupun sejarah dunia bahkan. Nah, misalnya sejarah Indonesia modern sekitar tahun 1200 sampai dengan 2004, karya MS Reflex, dan itu diterbitkan oleh Serambi pada tahun 2005. Nah, di mana eh, struktur dari buku tersebut itu dimulai dari lahirnya zaman modern. Kemudian pada struktur kedua membicarakan terkait perjuangan merebut hegemoni. Kemudian pada bagian ketiga membahas terkait pembentukan negara jajahan. Pada bagian keempat membahas terkait munculnya konsepsi Indonesia kurang lebih pada 1900 sampai 1942-an, di mana tersebut menjelaskan juga runtuhnya negara jajahan, di mana pada bagian terakhir membahas terkait Indonesia merdeka. Nah, seperti itu sejarah bangsa Indonesia, di mana yang berhubungan dengan pedoman untuk membahas periodisasi sejarah bangsa Indonesia tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada era reformasi. Nah, pada era reformasi ini terbagi menjadi tiga. Secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu pada eranya pemerintahannya Habibie, kemudian eranya pemerintahannya Abdurrahman Wahid, sama pemerintahannya Megawati, sebelum pada akhirnya digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, sahabat-sahabati, pada pemerintahannya Habibie, Presiden Habibie pada saat itu segera membentuk sebuah kabinet, di mana salah satu tugasnya itu untuk memperoleh dukungan dari luar negeri. Untuk apa? Untuk merencanakan pemulihan ekonomi yang pada saat itu sedang bergejolak, sahabat-sahabati. Nah, beliau juga membebaskan para tahanan politik dan melanggar kawalan terhadap kebebasan berpendapat pada kegiatan organisasi. Nah, itulah yang menjadi gebrakan ataupun menjadi aktivitas penting pada pemerintahannya Habibie pada saat itu. Nah, setelah pemerintahannya Habibie selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahannya Abdurrahman Wahid. Nah, pada pemerintahannya Abdurrahman Wahid ini membentuk pertama kali kabinet, di mana kabinet tersebut diberi nama dengan Kabinet Persatuan Nasional yang terbentuk pada awal November sekitar 1999, sahabat-sahabati. Nah, di mana pada kabinet itu melakukan perombakan dirombak pada Agustus tahun 2000. Nah, pemerintah Presiden Wahid ini meneruskan proses demokrasi dan juga perkembangan ekonomi di bawah keadaan-keadaan yang berlawanan, di mana di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, yang ini juga menjadi keberlanjutan dari pemerintahannya Habibie, pada pemerintahannya Wahid ini juga menghadapi konflik antar kelompok-kelompok etnik dan juga antar agama, khususnya di Aceh, Maluku, dan juga Papua. Untuk itulah MPR yang semakin menentang kebijakan Wahid ini menyebabkan perdebatan politik yang meluap-meluap akhirnya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, dari perdebatan politik yang semakin meluap itulah dalam MPR pertama kalinya pada bulan Agustus tahun 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggungjawabannya selama satu pemerintahannya itu tadi. Nah, pada tahun 2001 akhirnya ribuan orang menyerbu MPR dan juga mendesaknya agar meletakkan jabatan, mendesak Wahid agar meletakkan jabatan atas alasan keterlibatannya dalam skandal kejahatan politik sebelumnya. Nah, di bawah tekanan dari MPR itulah nantinya diharapkan
pemerintahan tersebut dapat memperbaikinya. Nah, beliau akhirnya mengumumkan keputusan yang memberikan kekuasaan negara kepada Megawati. Nah, akhirnya masuklah pada pemerintahannya Megawati. Beralih dari pemerintahannya Wahid kepada pemerintahannya Megawati. Nah, namun pemerintahannya Megawati ini tidak berlangsung lama, sahabat-sahabat semuanya, karena pada tahun 2004 itu pertama kali diadakannya pemilu, di mana pada saat pemilu tersebut SBY Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden baru Indonesia, dan pada pemerintahan baru ini awal jabatan Presiden SBY juga mengalami kepahitan, sahabat-sahabati. Banyak sekali bencana seperti tsunami di Aceh, gempa, dan banyak sekali bencana-bencana yang itu juga menyebabkan gejolak-gejolak, baik gejolak ekonomi maupun gejolak politik pada pemerintahnya Jokowi. Nah, untuk itulah terjadi sebuah kesepakatan bersejarah di mana telah berhasil dicapainya antara kesepakatan pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang itu dilakukan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan selama 30 tahun kebelakang di wilayah Aceh, sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, dari mana sebenarnya asal usul dari negara nama Indonesia tersebut gitu. Nah, ketika kita berbicara soal asal usul nama bangsa Indonesia, pasti banyak sekali bahasan-bahasan yang itu berhubungan dengan Nusantara, sahabat-sahabati. Nah, pengertian Nusantara yang diusulkan oleh Setiabudi sebelumnya itu jauh berbeda dengan pengertian Nusantara pada zaman Majapahit. Itulah pada zaman Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di Jawa. Nah, sebagai lawan dari Jawa Dipa. Itulah dengan perkembangnya pendapat-pendapat dan juga orang-orang yang terlibat pada saat itu, pertama kali orang yang memperkenalkan nama Indonesia adalah orang Inggris, sahabat-sahabat itu sebenarnya, yaitu George Samuel with George H. Nah, dalam tulisannya berjudul On the Leading Characteristic on the Papuan. Nah, pada tahun sekitar 1850-an, sahabat-sahabati. Nah, pada tulisan tersebut mengusulkan dua alternatif nama untuk menggantikan sebutan Hindia pada saat itu sebelum adanya istilah Indonesia. Nah, untuk itulah dari perkembangan diskusi akhirnya nama Indonesia bisa terbentuk, dan akhirnya Indonesia di tanah air oleh Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Studi Club pada tahun sekitar 1924. Nah, untuk itulah akhirnya sampai sekarang kita bisa menikmati nama Indonesia hingga saat ini. Oke, kemudian kita membahas terkait pilar kebangsaan Indonesia. Nah, secara spesifik terdapat 4 pilar kebangsaan Indonesia, sahabat-sahabat semuanya. Nah, 4 pilar kebangsaan Indonesia ini terdiri dari Pancasila, UUD, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pilar pertama, sebelum kita membahas 4 pilar tersebut, kita pertama harus memahami bahwasanya pilar itu adalah ibarat sebuah tiang dari sebuah bangunan, di mana ketika bangunan tersebut bisa berdiri kokoh, otomatis tiangnya juga harus berdiri kokoh. Ketika tiang tersebut rapuh, maka bangunan juga akan rapuh. Nah, bangunan ini kita ibaratkan sebagai negara Indonesia. Nah, agar negara Indonesia itu bisa kokoh dan bersatu, otomatis tiangnya juga harus kokoh. Nah, begitulah 4 hal ini perlu kita dalami lebih dalam agar bisa mengkokohkan tiang yang menjadi pegangan utama, penyangga utama negara kita Indonesia. Oke, tiang pertama, kita berbicara soal Pancasila, sahabat-sahabat semuanya. Oke, kita tahu bahwasanya Pancasila itu menjadi dasar negara dan juga ideologi nasional yang membawa konsekuensi logis bahwasanya nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi landasan pokok, bahkan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara Indonesia secara keseluruhan ataupun secara spesifik.
Argumen pertama, kenapa Pancasila dijadikan sebagai asas PMII? Nah, karena PMII sangat berhubungan erat dengan Pancasila. Kenapa PMII menjadikan Pancasila sebagai landasan ataupun asas organisasi juga? Ada dua argumentasi. Pertama, terkait argumen kebangsaan, sahabat-sahabati. Argumen kebangsaan ini akan mempertegas bahwasannya cara pandang PMII itu terhadap kebangsaan bukan senantiasa dijalankan secara konsisten. Dalam arti bahwasanya PMII secara tegas menolak wacana negara Indonesia Islam, negara Islam ataupun Islam Center lah, Islam State, Islamic State. Nah, di mana penerapan hukum syariat Islam pada konsep negara yang itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, PMII secara tegas menolak hal tersebut, sahabat-sahabat semuanya. Poinnya, PMII dengan tegas menolak terhadap keberadaan simbol-simbol Islam yang di dalamnya di dalam struktur kekuasaan negara, di mana itu bertentangan dengan nilai-nilai nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Oke, itu argumen pertama. Kemudian argumen kedua berhubungan dengan teologis, sahabat-sahabati. Berhubungan dengan teologis, di mana PMII menjadikan Islam sebagai akidah yang dipegang dalam landasan teologisnya, baik dalam tradisi keagamaan maupun dalam ruang geraknya, dalam ruang pergerakannya. PMI juga tidak membawa simbol ataupun gerakan atas nama Islam dalam menempatkan para kadernya pada lembaga-lembaga kekuasaan negara. Dengan demikian, asas Pancasila tidak sedikit pun menggeser akidah ataupun haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pedoman PMI, sahabat-sahabati. Sehingga dalam perjalanannya, PMI selalu mengedepankan isu-isu demokrasi, pluralisme, toleransi, bahkan isu-isu terkait HAM. Nah, bahkan isu-isu terkait HAM, sahabat-sahabati. Untuk itulah, Pancasila dalam hal ini menjadi poin yang sangat penting dan berhubungan erat dengan pergerakan PMI. Nah, sekarang kita coba bicarakan lebih dalam terkait Pancasila, hubungannya dengan bangsa kita Indonesia. Baik, secara umum, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, makna Pancasila sebagai ideologi negara itu secara umum sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan cita-cita bangsa. Nah, selain itu, Pancasila juga memiliki makna sebagai integratif negara. Apa maksudnya? Nah, penjelasan dari makna ini bisa kita kasih dari beberapa hal. Pertama, terkait Pancasila sebagai cita-cita negara, sahabat-sahabat semuanya. Nah, ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita negara yang harus diimplementasikan pada setiap pergerakannya. Nah, di mana hal ini dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu menjadi visi dan juga arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Visi ataupun arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, kemudian prorakyat, sampai dengan adil dan juga makmur, sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Nah, dengan begitu, secara wajarnya, apabila Pancasila ini diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan, maka tujuan ataupun cita-cita bangsa Indonesia tersebut akan sangat mudah untuk tercapai. Seperti itu. Kemudian, Pancasila juga menjadi nilai integritas bangsa dan juga negara, sahabat-sahabati. Nah, hal ini diwujudkan dalam bentuk Pancasila menjadi sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa,
negara seperti yang kita tahu bahwasanya bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali suku, agama, ras, juga budaya yang berbeda. Nah, dengan adanya keanekaragaman itulah, tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, maka perbedaan tersebut akan terpecah belah. Nah, disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran penting untuk menyatukan dan kesatuan. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi negara setidaknya itu memiliki 4 fungsi pokok, sahabat-sahabati. Apa 4 fungsi pokok tersebut? Pertama, terkait menyatukan bangsa. Seperti tadi, banyak sekali keanekaragaman dengan adanya Pancasila dapat menjadi satu kesatuan untuk mencapai visi dan juga cita-cita negara kita Indonesia. Kedua, untuk membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, di mana Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus juga menjadi sumber motivasi dan juga tekad perjuangan mencapai cita-cita bangsa tersebut, sahabat-sahabati. Nah, selain itu, Pancasila juga memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Nah, Pancasila memberikan gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus juga memberikan dorongan bagi karakter breeding berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila tersebut. Nah, kemudian selain itu Pancasila juga menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, di mana Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan juga keadaan negara. Seperti itu, sahabat-sahabat semuanya. Oke, setelah itu kita masuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 ini kita tahu bahwasanya bangsa Indonesia itu memiliki tujuan yang mulia, di mana tujuan itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang pasti sahabat-sahabat semua sudah familiar dan sudah tahu, yang mencerdas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sampai dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itulah menjadi tujuan mulia yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya diperlukan aturan-aturan untuk mempertegak langkah perjuangan hingga mencapai tujuan. Nah, aturan-aturan inilah yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945, sahabat-sahabat semuanya. Nah, untuk itulah penting bagi Undang-Undang Dasar 1945 untuk diterapkan. Diterapkan dalam hal apa? Diterapkan dalam panduan hukum, dalam panduan pelaksanaan kehidupan sehari-hari yang ada pada negara Indonesia. Nah, ketika kita coba tarik ke belakang, terkait perancangan atau sejarah perancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pada perancangan tersebut UUD itu dirancang sejak tahun 1945 oleh BPUPKI. Nah, oleh BPUPKI pada saat itu Ir Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut sebagai Pancasila. Nah, gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana Merdeka sekitar tanggal 28 Mei 1945. Dan hal itu berlangsung hingga 1 Juni tahun 1945, sahabat-sahabat semuanya. Nah, setelah dihasilkan sebuah rancangan UUD, maka berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke panitia PPKI. Nah, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dan diperiksa ulang, di mana pada sidang pembahasan terlontar beberapa usulan penyempurnaan. Akhirnya setelah melalui beberapa perdebatan, maka dicapailah persetujuan untuk diadakannya beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD yang diajukan oleh BPUPKI sebelumnya. Nah, perubahan pertama pada kalimat mukadimah biasanya ada pada rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta,
yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan. Nah, gagasan itu berlanjut pada dibentuknya panitia 9 yang dianggotakan 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI, teman-teman semuanya. Akhirnya itu berlanjut sampai panitia 9 dibentuk sekitar tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 akhirnya merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Nah, pada hari proklamasi, 1 hari setelah hari proklamasi, 18 Agustus 45, digunakanlah Piagam Jakarta yang disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh PPKI, sahabat-sahabati. Dan kalimat mukadimah dalam rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa yang saat ini menjadi sila pertama pada Pancasila, sahabat-sahabati. Nah, itulah sejarah perjalanan hingga terjadi ataupun terlahirnya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar tersebut memiliki beberapa amandemen yang itu menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang dirasa perlu untuk ditingkatkan selanjutnya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada NKRI, sahabat-sahabati. Nah, kita tentunya sudah sangat familiar bahwasanya syarat berdirinya sebuah negara itu ada 4. Nah, ini sudah muncul, ada 4. Memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintahan, dan adanya pengakuan dari negara lain. Nah, karena untuk memenuhi syarat itulah negara Indonesia lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun biasa kita kenal dengan NKRI, sahabat-sahabati. Di mana NKRI ini lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan juga raga para pejuang bangsa yang bertekad untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itulah NKRI ini menjadi prinsip pokok, prinsip hukum dan harga mati untuk diperjuangkan pada pelaksanaan Indonesia itu sendiri, pelaksanaan tata hukum Indonesia itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi setelah kita bahas terkait Undang-Undang Dasar, kita mengenal juga terkait NKRI yang itu menjadi bukti bahwa kita menjadi salah satu negara kesatuan Republik Indonesia yang diakui oleh negara lain di mana kita juga punya penduduk yang secara syarat memenuhi sebuah negara, kita juga memiliki wilayah yang juga itu sangat luas, itu seperti itu, sahabat-sahabati. Nah, ketika kita coba tarik ke belakang secara perspektif historis, sahabat-sahabati semuanya, keberadaan NKRI ini tentunya tidak dapat terpisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana melalui peristiwa proklamasi itulah bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika kita coba tinjau dari sudut pandang tata hukum, NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus itu belum sempurna sebagai negara. Mengingat pada saat itu NKRI baru sebagian memiliki unsur konstitutif badan sebuah negara. Untuk itulah PPKI dalam sidangnya tanggal 18, 1 hari setelah kemerdekaan, telah melengkapi persyaratannya berdirinya sebuah negara berupa permintaan yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Nah, di samping itu PPKI juga menetapkan UUD 45, dasar negara dan tujuannya yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, tujuan negara NKRI ini dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI, sahabat-sahabati. Dan selanjutnya disahkan oleh PPKI
tanggal 1 hari setelah hari proklamasi kemerdekaan. Nah, di mana tujuan dari NKRI ini ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di mana tujuan tersebut sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Nah, ketika kita coba kaitkan hal tersebut dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari di Indonesia, di mana setelah berkembangnya zaman, NKRI menjadi harga mati, karena NKRI ini juga menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia agar bisa terus berkembang, agar bisa terus kompetitif dengan negara-negara yang lain, sahabat-sahabat. Oke, sekarang kita masuk kepada pilar kebangsaan Indonesia keempat, yaitu berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika, sahabat-sahabat semuanya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah moto ataupun semboyan bangsa kita Indonesia, di mana kalimat tersebut dikutip dari kitab Suta Soma dari Emputan Tular yang menggunakan bahasa Sanskerta, di mana seringkali diterjemahkan yang biasa kita kenal sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dengan demikian maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi alat pemersatu kita bangsa Indonesia dengan sekian banyaknya bangsa, sekian banyaknya suku, sekian banyaknya adat istiadat untuk terus bersatu dan memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika kita coba lihat perspektif secara historis dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut, sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu dilontarkan secara lebih nyata pada masa Majapahit, teman-teman, di mana sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana. Nah, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya pada saat itu, inilah menjadi sebuah fakta bahwasanya Singosari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit. Nah, perumusan Bhinneka Tunggal Ika ini selanjutnya menjadi dasar sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan yang itu berhubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil untuk menumbuhkan rasa semangat persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini, teman-teman. Nah, untuk itulah sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan pada yang kita tahu sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua, perbedaan-perbedaan yang ada pada negara kita NKRI tetap menjadi satu, pada hakikatnya adalah satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa, satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itulah lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober, di mana pada saat itu berhubungan dengan lambang negara. Nah, usaha bina negara inilah yang menjadi landasan terkait pandangan dan semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan suatu negara, teman-teman semuanya. Nah, oke, kita coba identifikasi terkait fungsi dan juga makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut, di mana semboyan ini mengandung makna penting karena pengertian pada semboyan ini
mengandung bahwasanya kita dituntut untuk memahami bahwa bangsa Indonesia, walaupun kita memiliki keanekaragaman dalam banyak hal, akan tetapi kita tetap satu jua adanya. Nah, bangsa Indonesia tersebut terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Nah, hal itulah yang akhirnya terwujudkan dalam semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semenjak masa-masa pemulihan kemerdekaan Indonesia, semboyan tersebut senantiasa digunakan untuk semboyan nasional, sahabat-sahabat semua, yang itu digunakan untuk mendorong persatuan bangsa negara Indonesia pada saat permulaan kemerdekaan dulu. Nah, semboyan itu memesankan bahwasanya keanekaragaman Indonesia yang senantiasa dipelihara dan dipandang sebagai aset Indonesia, aset nasional Indonesia, mengandung makna persatuan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwasanya walaupun bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali suku, tapi tetap satu seperti itu. Oke, nah itu tadi beberapa pilar kebangsaan Indonesia yang menjadi kunci pokok kemerdekaan Indonesia hingga saat ini masih terus terjaga. Begitulah sebagai generasi unggul Indonesia yang juga menjadi kader PMI pada saat ini, kita harus tetap mengenal bagaimana perkembangan sejarah bangsa Indonesia, mengenal perjuangan-perjuangan pahlawan yang ada pada zaman saat itu untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan. Nah, untuk itulah saat ini kita juga harus menjadi seorang pahlawan. Pahlawan bukan hanya berarti bahwasanya kita harus terjun ke medan perang untuk memerdekakan sebuah negara, bukan. Tapi saat ini kita telah menjadi sebuah negara yang merdeka, untuk itulah kita harus menjadi pahlawan untuk bisa memberikan kontribusi nyata pada kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri, sahabat-sahabat semuanya. Untuk itulah di dalam organisasi PMI inilah yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, kita bisa memberikan kontribusi lebih dalam segi kreativitas, inovasi, bahkan kita bisa memberikan kontribusi pada pemikiran dan sebagai apapun itu untuk kemajuan suatu negara dengan tetap berlandaskan pada ideologi Pancasila dan juga berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, itu tadi materi singkat terkait keindonesiaan dan apa hubungan antara PMI dengan Indonesia dan apa kontribusi yang bisa kita gunakan, bisa kita berikan untuk kemajuan bangsa Indonesia dari saat ini hingga masa depan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Semoga dalam mapaba kali ini sahabat-sahabat semuanya lancar, bisa mendapatkan ilmu yang barokah, dan pastinya setelah keluar dari proses mapaba ini, sahabat-sahabat semuanya bisa menjadi kader PMII yang kafah dalam artian sepenuhnya di samping mengimplementasikan nilai-nilai dasar pergerakan PMI, juga memiliki semangat kesatuan, persatuan untuk terus memajukan bangsa Indonesia kita tercinta. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.